dari kelompok 3 akan mempresentasikan kehidupan manusia pada masa keaksaran. Saya Jessica Sutanto. Saya Kelana Fasyarian. Saya Budi Morales Tumara. Saya Abdul Muhammad Ramzi. Kepercayaan pada zaman batu. Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman batu tengah atau batu Madya. Periode Mesolitikum memiliki rentang waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaan yang dapat bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia. Peninggalan dari zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Ciri-ciri zaman Mesolitikum: 1. Ditemukannya Jokkenmodiger dan Abris Sausroch. 2. Masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. 3. Hidup semi nomaden di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. 4. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan kasar. 5. Sudah mengenal seni lukis. 6. Sudah mengenal kepercayaan. Kehidupan pada masa Mesolitikum. Pada periode ini, kondisi alam sudah jauh lebih stabil, sehingga manusianya dapat mengembangkan beberapa aspek kehidupannya. Ciri utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan semi nomaden, di mana sebagian manusianya telah hidup menetap di goa-goa dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Manusia pendukung zaman Mesolitikum. Manusia pendukung pada periode ini berasal dari campuran bangsa-bangsa pendatang dari Asia, seperti contohnya suku Irian, suku Sakai, suku Acca, suku Aborigin, dan suku Semang. Kepercayaan pada masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam lahir melalui proses panjang dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada periode-periode sebelumnya. Periode ini amat penting dalam sejarah perkembangan dan peradaban masyarakat, karena beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam yang bertambah cepat. Segi ekonomi. Secara ekonomi, manusia purba pada periode ini telah berhasil mengolah makanan sendiri, atau juga bisa disebut food producing. Masyarakatnya mulai membuka hutan kemudian menanaminya dengan sayur dan buah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sementara binatang buruan yang mereka tangkap mulai dipelihara dan diternak. Ciri-ciri masa bercocok tanam. 1. Tempat tinggal manusianya sudah menetap. 2. Perubahan dari food gathering ke food producing. 3. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan berternak. 4. Masyarakatnya mengenal sistem pertukaran barang atau barter. 5. Alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Sistem kepercayaan. Masyarakat pada masa bercocok tanam mengenal kepercayaan akan hal gaib dan orang yang meninggal akan memasuki alam lain. Berkaitan dengan kepercayaan ini, muncul tradisi pendirian bangunan besar yang disebut tradisi megalitik. Beberapa contoh bangunan megalitik adalah dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden berudak. Secara umum, sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam dapat dibagi ke dalam dua aliran, yaitu animisme atau biasa disebut juga kepercayaan terhadap roh leluhur, dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda gaib. Kehidupan sosial dan budaya pada zaman Batu Tua. Kehidupan sosial. Masyarakat hidup berkelompok dalam kelompok-kelompok kecil, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden. Hubungan antara sesama anggota kelompok sangat erat, mengenal pembagian tugas. Perekonomian. Kehidupan ekonomi bergantung pada alam atau food gathering. Mereka belum mengenal sistem pertanian atau bercocok tanam. Mereka melakukan aktivitas berburu secara berkelompok. Lingkungan ekonomi mereka ada yang di daerah pedalaman, contohnya seperti hutan dan pinggir aliran sungai atau daerah tepi pantai. Masa Paleolitikum. Zaman Paleolitikum diperkirakan berlangsung pada 600.000 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam yang berfungsi untuk memotong kayu dan membunuh binatang buruan. Kebudayaan pada zaman Batu Tua. Zaman kebudayaan Batu Tua dinamakan dengan istilah Paleolitikum.
Disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa mengumpulkan makanan. Ada dua kebudayaan yang menjadi patokan zaman batu tua, yaitu kebudayaan Pacitan atau Pithecanthropus, kebudayaan Ngandong, Blora atau Homo wajakensis dan Homo soloensis. Karakteristik zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini dikenal juga dengan nama zaman batu pertengahan atau zaman batu Madya. Zaman ini berlangsung antara tahun 10.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Karakteristik zaman Mesolitikum diantaranya yaitu kebiasaan manusia purba tinggal di tepi sungai atau laut jika dibandingkan dengan manusia purba di zaman Paleolitikum. Di sisi lain, manusia purba zaman Mesolitikum juga banyak yang tinggal di gua. Peninggalan zaman Mesolitikum dan kebudayaannya. Kebudayaan zaman Mesolitikum meninggalkan jejak di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kebudayaan Mesolitikum meluas ke berbagai tempat di Indonesia. Peninggalan zaman Mesolitikum yang sangat terkenal adalah adanya kebudayaan Kejokmondinger dan berkembangnya Abri Soutsroch. Pengertian Kejokmondinger. Jokmondinger berasal dari kata bahasa Denmark yaitu joken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Dengan kata lain, Jokmondinger adalah sampah dapur atau sampah makanan dari manusia purba di zaman Mesolitikum. Manusia purba saat itu hidup dari makanan siput dan kerang. Setelah isinya diambil untuk dimakan, kulitnya dibuang begitu saja, sehingga dalam waktu lama menjadi bukit kulit kerang. Jokmondinger ditemukan di depan pantai Sumatera Timur Laut, di antara Langsa di Aceh dan Medan di Sumatera Utara. Pengertian Abris Soutsroch. Kebudayaan Abris Soutsroch adalah kebudayaan manusia purba yang tinggal di gua-gua. Manusia purba zaman Mesolitikum juga tinggal di gua yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Karena dijadikan tempat tinggal, gua seolah-olah menjadi perkampungan manusia purba yang meninggalkan jejak-jejak kebudayaan mereka. Kebudayaan manusia purba zaman Mesolitikum yang tinggal di gua-gua menciptakan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan tulang atau bone culture dan kebudayaan Toala. Aspek teknologi manusia praaksara. Manusia purba diketahui telah mengembangkan teknologi meskipun belum mengenal tulisan ataupun bahasa. Teknologi yang dikembangkan tentunya masih sangat sederhana, yaitu bermula dari bebatuan oleh manusia purba. Bebatuan yang ditemukan di alam sekitar digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi bebatuan ini berkembang dalam kurun waktu yang sangat panjang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar para ahli membagi kebudayaan zaman batu ke zaman 3 zaman, yaitu Paleolitikum, batu tua, Mesolitikum, batu Madya, dan Neolitikum, batu tengah. Hasil kebudayaan Pacitan meliputi kapak genggam, kapak berimbas, dan alat-alat serpih atau flakes. Sedangkan peralatan yang termasuk kebudayaan mengandung adalah kapak genggam, alat dari tulang hewan, ujung tombak, dan flakes. Macam-macam teknik. 1. Teknik bival. Teknik bival adalah teknik cetak logam menggunakan cetak yang terbuat dari bebatuan. Kelebihan teknik bival adalah bisa dikerjakan berulang-ulang karena cetakannya yang terbuat dari batu dapat digunakan berkali-kali. Adapun batu tersebut direkatkan atau diikat dengan menggunakan tali pada kedua sisi. Setelah direkatkan dan diikat, lelehan dari perunggu atau jenis logam lainnya dimasukkan ke dalam cetakan melalui lubang yang ada di bagian atas cetakan. 2. Teknik cirperdu. Langkah teknik ini adalah membuat model barangnya dengan memanfaatkan lilin. Setelah itu lilin akan dilapisi dengan tanah liat untuk membuat cetakan. Tanah liat yang telah dilubangi pada sisi atasnya lalu dibakar supaya keras. Fungsi lubang tersebut adalah sebagai jalan keluar dari lilin yang mencari dalam proses pembakaran. Setelah cetakan jadi, logam yang telah dicairkan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang didiamkan sehingga mengeras.
Untuk mengambil peralatan logam yang telah dicetak, cetakan akan dipecah atau dihancurkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.